Alhamdulillah anzala al-Qur'ana hudan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man 'asa. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah SWT, sidang Jumat rahimakumullah. Tentu yang pertama kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluhu. Allah telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidup dan kehidupan ini, nikmat beribadah, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami semua hamba yang bersyukur. Amin Allah ya rabbal alamin. Lalu kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hari ini sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu hari berganti minggu itu berganti bulan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 bulan Syawal 1445 Hijriah. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Tahu-tahu sudah tanggal 10. Berbahagialah bagi orang mukmin yang sudah melanjutkan puasa 6 hari bulan Syawal. Karena Rasulullah bersabda yang artinya, karena siapa yang setelah Ramadan sholat puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat bernapas sampai saat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Jadi waktu itu sangat cepat berjalan. Beberapa hari yang lalu mungkin yang mudik ke kampung halaman sekarang sudah berada lagi di kota Jakarta. Setelah kita bersilaturahim dengan saudara kita, orang tua kita di kampung halaman kita, dengan bekal yang kita bawa yang luar biasa, dan hirup-pikuk mudik yang luar biasa, baik darat, laut, udara, dan seterusnya. Kemudian kita balik lagi ke tempat kita bekerja atau tempat kita. Ada 5 hal yang perlu kita tingkatkan setelah Ramadan, karena bulan ini adalah bulan Syawal yang maknanya adalah peningkatan. Ada peningkatan, ada kenaikan kita setelah Allah menggembleng kita sebulan lamanya di bulan Ramadan, baik itu dengan puasa di siang hari, tarawih di malam hari, baca Quran di siang atau di malam hari, kemudian kita i'tikaf dengan berakhirkan atau diakhiri dengan atau dilengkapi dengan zakat fitrah atau zakat. Semoga semua amal ibadah kita seluruhnya, baik yang wajib maupun sunnah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah rabbal alamin. Dan sekaligus mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Di surat 10 surat Yunus ayat 45 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum ka'lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah wahai manusia, kata Allah, nanti dalam mahsyar yaumil akhirat nanti kita hidup di sana itu tidak merasa tinggal lama di dunia ini, illa sa'atan minan nahari, hanya 1 saat saja di siang hari. Di siang hari itu kalau kita hitung dari jam 11 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 1 atau jam 1 sampai jam 2, itulah di siang hari, 1 saat, 1 jam 60 menit saja. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia
kalimat berikutnya di ayat berikutnya, yata'arafuna bainahum. Karena begitu singkatnya digambarkan seperti orang yang yata'arafuna, berkenalan bainahum, di antara kita, di antara manusia. Orang berkenalan, mengenalkan nama, tinggal di mana, atau mungkin tukeran nomor WA, selalu berpisah. Itulah sesungguhnya gambaran hidup di dunia hanya sebentar saja. Bahkan kata Rasulullah dalam sabdanya, dunia itu seperti orang yang hanya mampir dalam perjalanan, berteduh di satu tempat, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan yang panjang. Itulah kehidupan kita. Dan bekal kita pulang kepada Allah sesungguhnya hanya dua, yaitu iman dan amal soleh. Kata Imam Syafi'i, andai kata Allah hanya menurunkan satu surat dalam Quran, itu surat 103, surat Al-Asr, cukup menjadi bekal hidup kita. Bekal mudik azali, bekal mudik abadi kepada Allah SWT. Kalau mudik berkampung, banyak bekalnya. Entah itu kendaraannya, mungkin etolnya, bensinnya, bekal di jalan, bekal di kampung, bekal kembali lagi ke Jakarta. Banyak sekali bekalnya. Dan itu ada arus balik. Artinya di kampung hanya seminggu atau 2 minggu namanya. Kemudian kita balik lagi ke kota atau Jakarta. Pulang kampung kepada Allah SWT, pulang mudik ke akhirat yang tidak ada arus balik. Maka bekal itu yang harus kita siapkan. Itu bekal iman dan amal soleh. Itu salah satu dari 5 peningkatan yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah bekalnya adalah iman. Di surah 2 ayat 138, iman itu digambarkan seperti atau sebagaimana Allah memberikan tanda kepada orang-orang Islam yang beriman itu. Celupan, stempel dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Sidqallah wa man ahsanu minallahi sidqa wa nahnu lahu 'abidun. Surah Sidqallah dalam tafsir Ar-Razi atau tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan sidqallah itu adalah iman kepada Allah atau celupan iman, tanda yang Allah sematkan ke dalam hati kita. Iman itu yang tidak diiringi dengan sifat syirik, karena syirik itu bisa menghancurkan, bisa melenyapkan, bisa menghanguskan iman. Ada 2 hal yang membuat kita iman kita menjadi rusak. Yang pertama adalah syirik, yang kedua riya, yang ketiga semua perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Maka digambarkan ayat ini itu seperti celupan tanda dari Allah SWT. Dan tidak ada celupan tanda stempel yang terbaik kecuali celupan tanda stempel, yaitu iman tadi dari Allah SWT. Dan ini digambarkan juga di surat 49 Al-Hujurat ayat 78, bahwa iman itu adalah karunia dan nikmat Allah yang tertinggi yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Orang banyak yang berilmu, tapi kalau imannya tidak dipakai, imannya tidak diaplikasikan dalam hidupnya, tentu dia mudah tergelincir dengan perbuatan-perbuatan yang dilanggar atau melanggar syariat agama, seperti narkoba, korupsi, mencuri, dan seterusnya. Maka di ayat ini Allah sampaikan iman itu, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dengan iman itu Allah telah membuat kita cinta atau melaksanakan ibadah itu karena dasarnya iman. Wa zayyana fi qulubikum, dan iman itu Allah sematkan, hiaskan dalam hati kita, sehingga kita akan merasa manisnya iman. Kita melaksanakan sholat Jumat itu karena dasar iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil untuk sholat Jumat segeralah. Fas'u ila dzikrillah, segera ingat kepada Allah dalam masa-masa. Wa dzarul bai', dan tinggalkan semua aktivitas. Itu tandanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman itu, wa karraha ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan, kita benci dengan
kekufuran, keingkaran, kefasikan, kedurhakaan, dosa. Jadi iman itu seperti filter kita dalam kehidupan kita, menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk. Itulah fungsi dari iman dalam kehidupan kita. Dan itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ar-rasyidun, orang yang selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah SAW, ciri yang imannya baik itu berdampak kepada kehidupan, kepada etika, akhlak dalam berkehidupan sosial manusia. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Sebaik-baik orang yang beriman adalah yang paling baik di perkara ini. Jadi iman dengan perilaku kehidupan itu luruskan, linearkan. Artinya iman itu akan memancarkan pribadi akhlak yang baik di luar ibadah ritual kita. Jadi semakin baik imannya, harus semakin baik akhlak. Itu yang pertama, peningkatan iman. Yang kedua, peningkatan ilmu. Di surat 58 Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang berilmu di antara di beberapa kemuliaan. Jadi ilmu itu harus dasarnya iman. Iman pun harus ditingkatkan, dikembangkan menjadi banyak ilmu, atau harus belajar terus. Jadi orang yang beriman sesungguhnya orang yang terus belajar sehingga mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada Allah fa'alaihi." Kalau ingin hidup dunia dengan ilmu, ya, ilmu kedunia, ekonomi, ilmu umumnya, ilmu tentang keuangan dan seterusnya, itu fa'alaihi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil akhirah. Salat yang baik, puasa yang baik, harus dengan ilmu. Wa man arada Allah fa'alaihi, orang ingin kedua-duanya, ingin dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Itu yang kedua, peningkatan ilmu pasca Ramadan. Yang ketiga adalah peningkatan ibadah. Di Ramadan kita sudah melaksanakan berbagai ibadah, puasanya, kemudian itikafnya, bahkan rajin sholat 5 waktunya, bahkan subuh ramai karena setelah sholat di musim ini. Nah, bagaimana itu kita rawat, kita jaga? Bukan hanya Ramadan kita ramaikan masjid di sholat tarawih atau sholat subuh, tapi juga pasca Ramadan ini kita tingkatkan subuh lebih berjamaah. Dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Raghib As-Sirjani, seorang dokter dari Mesir, menulis satu buku, Kaifa nuhafidhu ala sholatil fajr, bagaimana menjaga sholat subuh. Dalam buku itu diceritakan ada seorang penguasa Yahudi, dia mengatakan di buku itu, saya tidak akan pernah takut kepada umat Islam selama sholat subuhnya tidak seperti sholat maghrib atau sholat idul fitri, sholat Jumat. Itu dia. Orang Yahudi tidak akan pernah takut kepada Islam kalau sholat subuhnya itu tidak seramai sholat Jumat atau minimal ya sholat maghrib. Ya. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan mari kita tingkatkan, kita rawat, kita jaga lagi di 11 bulan yang akan datang, bukan hanya Syawal, sepanjang hidup kita. Di surat 3 51 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha rabbi wa rabbakum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini semua para nabi akan menyampaikan ini. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Ya, mengabdilah kepada Allah. Hadza siratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Jadi kalau kita menyembah Allah, sesungguhnya kita menempuh jalan yang lurus, jalan keselamatan. Sirat itu artinya jalan. Mana sirat itu jalan yang lurus, luas, lebar, pendek, mudah. Itu sirat besar. Tapi banyak manusia menempuh jalan yang sudah panjang, berkelok-kelok, sulit, sempit. Itu bukan jalan Allah SWT. Jalan Allah adalah jalan lurus, pendek, mudah, dan luas kata itu yang ketiga, peningkatan ibadah. Bukankah di dalam hadis Rasulullah bersabda ketika didatangi Jibril yang menyerupai manusia, di dalam percakapan itu
Jibril bertanya, "Ma huwa ihsan?" Kemudian Rasul menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan sesungguhnya kita tidak akan pernah melihat Allah. Kalau demikian, pastikan Allah melihat kita. Itulah sesungguhnya takwa sesungguhnya. Jadi dalam hidup kita merasa dilihat, didengar, diawasi oleh Allah SWT. Maka takwa di surat 5, di surat 57 ayat 4 Allah berfirman, "Huwa ma'akum aina ma kuntum." Itu esensi takwa semua. Huwa ma'akum, dia Allah, ya. Ma'akum beserta kamu, aina ma kuntum, di mana kamu berada. Jadi takwa sesungguhnya menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, di mana pun kita berada. Jadi tidak kita merasa sendiri. Yang kedua adalah Allah SWT. Ketika orang bertiga, keempatnya Allah. Ketika orang berdua, ketiganya Allah. Ketika orang berempat, kelimanya Allah. Jadi sesungguhnya Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, berapapun jumlahnya. Itu yang ketiga, peningkatan ibadah. Yang keempat adalah peningkatan ikhlas. Ya. Hidup ini harus niatnya ikhlas, murni karena Allah SWT. Kalau tidak ikhlas, hidup ini capek, berat, bisa putus asa. Di surat 39 ayat 11 Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din." Katakanlah sesungguhnya aku, kata para nabi semua mengatakan, umirtu, diperintah Allah, an a'budallaha, menyembah Allah mukhlishan, dengan ikhlas. Mukhlishan lahu din, beragama menyembah Allah dengan ikhlas. Dan penyakit ikhlas ini yang menggerut ikhlas kedua, pertama syirik, yang kedua ini. Kalau kita menyembah Allah karena takut kepada makhluk lain, itu namanya syirik. Kalau kita menyembah Allah ingin dipuji makhluk selain Allah, itu namanya riya. Dan dua hal ini merusak keikhlasan kita. Bukankah di awal salat kita diajarkan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Sesungguhnya salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang menyebabkan orang itu bahagia selamat dunia dan akhirat? Kata saya berkata, orang yang atau manusia yang akan bahagia selamat dari manusia yang menyadari siapa yang menciptakan dia, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan. Itu sesungguhnya konstruksi hidup seorang muslim. Dari apa? Siapa yang kita tidak Allah? Untuk apa kita hidup? Untuk Allah. Kemana kita akan pulang? Kepada Allah. Itu sesungguhnya filosofi hidup seorang muslim. Dan itulah yang disebut dengan esensi ikhlas. Kemudian terakhir ada peningkatan ihsan, berbuat baik. Allah SWT berfirman di surat 16 ayat 108, "Innallaha ma'al taqwa wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Muhsinun itu menjadi subjek, jadi pelaku berbuat baik. Ada selalu dia berbuat baik, berkarakter baik. Hidupnya tidak lain, dia selalu berbuat baik kepada sama manusia. Di surat 55 ayat 60 Allah berfirman, "Hal jazaa'u ihsan ila ihsan." Di surat Al-Kahf. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka perbanyaklah kita berbuat baik. Di surat yang lain, "Wa'siru minallahu yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah karena Allah banyak berbuat baik kepada kita, memberikan kita nafas, memberikan kita makan minum, memberikan kita kesehatan. Sujud hanya beberapa saat untuk sholat Jumat, sholat waktu, janganlah kita enggan untuk melakukannya, karena Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita sedetik pun. Sedetik, masa kita tidak mau beribadah? Yang sholat hanya 5 menit, kita bersujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini sesungguhnya milik Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum turhamun.
وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر وسلم إخواننا في فلسطين في غزة بإذنك وعزتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ya Allah maafkan kami ya Allah ampuni segala kesalahan kami ampuni dosa-dosa ampuni ya Allah dosa orang tua kami yang sudah tiada Engkau terima ibadah tempatkan di sini yang maghfirah jadikan kuburnya raudhah min jannah bagi orang tua kami yang menemani dalam kami Engkau berikan kesehatan keberkahan kubur dan kehidupan semakin meningkat iman dan amal soleh ya Allah kami sadar betul suatu saat kami akan kembali kepada Allah mudik yang dimuliakan sekalian ya Allah jadikan saat itu saat yang terindah dengan panggilan yang Engkau panggil di surat Al-Fatihah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfirullaha li wa lakum aqimus shalah